Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 231. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 231 berjudul A Rusted Sword. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah pedang berkarat. Anime Boruto episode 231 rilis hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Studio yang menggarap anime Boruto episode 231 adalah Studio Lynx. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 231 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah sebuah insiden telah terjadi di mana seorang pedagang keliling telah diserang oleh perampok. Izuno Wasabi, Suzume Namida, dan Kurogane Tsubaki dari tim 15 telah ditugaskan untuk menyelidiki situasi tersebut. Kemudian Tsubaki membuat penemuan. Buktinya tampaknya terkait dengan samurai dari kampung halamannya di negeri besi. Selain itu, Tsubaki tiba-tiba mengenali salah satu jejak pelaku yang tertinggal. Dia tidak bisa menyembunyikan gemetar dan perasaannya tentang bukti. Alasan mengapa dia bereaksi seperti itu adalah karena dia adalah seorang yang dulu dia hormati. Mereka biasa mengasah keterampilan ilmu pedang mereka satu sama lain. Tersangka tampaknya adalah seseorang yang dilatih di bawah master yang sama dengan Tsubaki, murid yang lebih senior. Seolah-olah Tsubaki ditakdirkan untuk bertemu musuh ini karena hubungan mereka satu sama lain. Itulah spoiler anime Boruto episode 231 yang diterbitkan di majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 231 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 231 adalah cerita original dari animenya. Episode ini bisa disebut dengan episode filler. Anime Boruto episode 231 adalah episode filler sebelum anime Boruto mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Meskipun tidak mengadaptasi manga Boruto, anime Boruto episode 231 tetap menarik untuk ditonton. Namun tetap saja cerita episode 231 ini tidak ada hubungannya dengan alur cerita di manga Boruto. Sekarang kita bahas secara rinci cerita anime Boruto episode 231. Pada suatu ketika, sebuah kejadian buruk atau insiden telah terjadi. Seorang penjual atau pedagang keliling telah diserang oleh perampok. Oleh karena itu, setelah mendengar kejadian ini, tim 15 Konoha ditugaskan untuk menyelidiki insiden pedagang keliling yang diserang oleh perampok atau pencuri. Tim 15 yang terdiri dari Izuno Wasabi, Suzume Namida, dan Kurogane Tsubaki dari tim 15 telah ditugaskan untuk menyelidiki situasi tersebut. Mereka pun langsung menuju ke tempat kejadian untuk menyelidiki sesuatu yang terjadi dan informasi mengenai perampok yang menyerang seorang pedagang keliling. Kemudian sesampainya di tempat kejadian dan setelah menyelidiki situasi tersebut, Kurogane Tsubaki, sang samurai, mendapat sebuah temuan yang menakjubkan. Tsubaki memang seorang samurai yang sangat muda, namun dia adalah seorang yang cukup cerdas. Tsubaki menemukan bukti dalam penyelidikannya. Buktinya tampaknya terkait dengan samurai dari kampung halamannya. Kampung halaman atau tempat asal Tsubaki adalah negeri besi. Negeri besi atau bisa disebut Tatsu no Kuni dalam bahasa Jepangnya adalah negara yang tertutup salju es. Di sana seringkali terjadi hujan salju. Udara di negeri besi terkenal dingin. Namun orang yang tinggal di sana tidak semua berperilaku dingin. Mayoritas orang yang hidup di negeri besi adalah samurai dan bukan shinobi atau ninja. Para samurai tidak bisa menggunakan ninjutsu. Mereka bertarung dengan menggunakan ilmu pedang. Negeri besi secara politis tidak biasa dalam beberapa hal. Mereka tetap netral dan tidak pernah terlibat dalam perang ninja. Bahkan, shinobi memiliki aturan sejak lama bahwa mereka tidak akan ikut campur dengan negara ini. Meskipun demikian, dikatakan memiliki militer yang sangat kuat yang diawasi oleh samurai, bukan shinobi atau ninja. Ketika Perang Dunia Shinobi keempat mulai, negara besi bergabung dengan aliansi shinobi dan sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dalam perang melawan rencana mata bulan atau Mugen Tsukiyomi Akatsuki. Negeri besi terletak di antara tiga gunung yang disebut tiga serigala atau dalam bahasa Jepangnya bisa disebut dengan Sanro. Pemimpin dari negara besi adalah Mifune, yang juga jenderal negara.
pada zaman Naruto dulu, pertemuan Kage terjadi di negara besi karena keamanan dan netralitas yang telah dipersiapkan dengan memperkuat penjaganya. Menurut Tsuchikage Onoki, negara ini memiliki budaya yang berbeda sendiri dan ada beberapa hal yang menyenangkan tentang pertemuan di sana. Negeri besi di anime Boruto Naruto Next Generation disebut-sebut dalam episode filler. Satu samurai dari negara tersebut bergabung ke tim 15 Konoha. Samurai itu adalah Kurogane Tsubaki. Sebenarnya terdapat banyak fakta menarik mengenai negara besi tempat Tsubaki tinggal ini. Berikut adalah fakta-fakta menarik negara besi. Fakta menarik yang pertama adalah negara satu-satunya yang tidak berbasis ninja. Di serial anime dan manga tentang shinobi, ada satu negara yang tidak berbasis shinobi atau ninja. Tentu negara tersebut adalah negara besi. Bukannya ninja, mereka justru berisi para samurai. Walaupun bukan ninja, namun para samurai ini tangguh dalam bertarung dan tidak kalah dengan shinobi. Negeri besi adalah negeri yang unik karena negara ini satu-satunya negara yang tidak berbasis shinobi di dunia Boruto dan Naruto. Fakta menarik yang kedua adalah menjadi lokasi pertemuan netral karena bukan berbasis ninja atau shinobi. Di Perang Dunia Ninja keempat, negeri ini digunakan sebagai lokasi pertemuan. Tentu saja, bertemu di salah satu negara 5 desa ninja besar akan terasa tidak adil dan berbahaya karena pemimpin desa lain justru bisa diserang. Nah, negeri besi sangat cocok untuk pertemuan ini karena negara ini bisa dikategorikan sebagai negara netral. Tapi setelah situasi damai, para Kage tidak masalah berjumpa di tempat seperti Konoha. Fakta menarik yang ketiga adalah negeri yang dipenuhi salju. Sejauh yang diperlihatkan, negeri besi adalah negara yang tertutup salju. Di negeri besi sering terjadi hujan salju yang membuat negeri ini tertutup salju. Udara di negeri tempat asal Tsubaki ini sangat dingin. Hal ini yang membuat orang-orang negara besi jadi semakin tangguh dan tahan dengan suhu dingin. Karena ini juga salah satu keunggulan para samurai di sini. Selain itu, para samurai memiliki tubuh yang kuat karena biasa terlatih di cuaca ekstrim. Fakta menarik yang keempat adalah wilayah ikonik di sana adalah Gunung Sanro. Satu yang paling ikonik dari negara besi adalah adanya Gunung Sanro. Sanro sendiri dalam bahasa Jepangnya berarti 3 serigala. Bentuk dari gunung ini memang seperti mulut bertaring yang mengarah ke 3 penjuru. Disinilah negeri besi berada. Hal ini juga menambah keunikan dari negara besi. Fakta menarik yang kelima adalah menggunakan senjata dan mengalirinya dengan cakra. Para samurai di negara besi menggunakan senjata seperti katana, kusarigama, dan mengalirinya dengan cakra. Salah satu yang paling unik dari para samurai di negeri besi adalah senjata mereka. Tak hanya menggunakan katana, mereka juga menggunakan senjata lain. Di baju zirah mereka terlihat ada senjata kusarigama. Yang uniknya, senjata ini sebenarnya digunakan oleh ninja di dunia nyata, bukan samurai. Uniknya lagi, Hanzo menggunakan kusarigama ketika melawan Mifune. Itulah fakta menarik negara besi, negara tempat asal Kurogane Tsubaki dari tim 15 Konoha. Sekarang kita lanjut membahas cerita anime Boruto episode 231. Selain dari temuan atau bukti yang Tsubaki dapat, Tsubaki tiba-tiba mengenali salah satu jejak pelaku yang tertinggal di tempat kejadian. Setelah insiden yang terjadi, perampok yang menyerang seorang pedagang keliling masih meninggalkan jejak di tempat kejadian. Setelah mengenali salah satu jejak pelaku yang tertinggal, Tsubaki tidak bisa menyembunyikan gemetar dan perasaannya tentang bukti tersebut. Tsubaki merasa gemetar setelah mengetahui bukti yang dia temukan. Alasan mengapa Tsubaki bereaksi seperti itu adalah karena dia adalah seorang yang dulu dia hormati di negara tempat asalnya, yaitu negara besi. Mereka biasa mengasah keterampilan ilmu pedang mereka satu sama lain. Mereka punya kenangan di masa lalu. Tersangka tampaknya adalah seorang yang dilatih di bawah master yang sama dengan Tsubaki, murid yang lebih senior. Perampok yang menyerang pedagang keliling tampaknya ada hubungannya dengan Tsubaki. Dia dilatih ilmu pedang oleh master yang sama yang juga melatih Tsubaki di negeri besi. Seolah-olah Tsubaki ditakdirkan untuk bertemu musuh ini karena hubungan mereka satu sama lain. Judul dari anime Boruto episode 231 adalah Pedang Berkarat. Judul ini merujuk pada pedang seorang samurai
yang ada hubungannya dengan negara besi dan Tsubaki. Pada anime Boruto episode 231, cerita berfokus pada sosok karakter bernama Kurogane Tsubaki. Kurogane Tsubaki adalah karakter villain. Sosok karakter Kurogane Tsubaki tidak bisa kalian temukan di manga Boruto chapter manapun. Tsubaki hanya muncul di seri anime Boruto saja. Selain itu, dia hanya muncul di arc dan episode filler saja di anime Boruto. Karena cerita anime Boruto episode 231 berfokus pada Tsubaki, kita akan bahas fakta menarik mengenai Kurogane Tsubaki. Berikut adalah fakta menarik Kurogane Tsubaki. Fakta menarik yang pertama adalah murid terakhir Mifune. Mifune adalah pemimpin samurai di negeri besi. Mifune dikenal sebagai samurai yang sangat kuat. Meskipun dirinya pernah kalah saat melawan Hanzo si Salamander, namun pada Perang Dunia Shinobi keempat, Mifune dapat mengalahkan Hanzo Edo Tensei. Selain memimpin desa, Mifune juga menjadi seorang guru. Ia memiliki anak didik bernama Tsubaki Kurogane, sang samurai cilik yang sangat terampil. Kemampuan Tsubaki pun bukan main-main. Menurut Denki, keterampilan Tsubaki jauh dibandingkan ninja genin lainnya. Tentu saja, hal itu tidak terlepas dari didikan gurunya yang dikenal sangat kuat. Fakta menarik yang kedua adalah sangat dewasa untuk usianya. Dengan didikan ala samurai, Tsubaki terlihat sangat dewasa dibandingkan umur seusianya. Tsubaki sangat disiplin dan berkomitmen dengan tugas yang diberikan padanya. Meskipun terlihat tegas dan seperti orang dewasa, Tsubaki juga memiliki sisi kekanak-kanakan. Terbukti secara diam-diam, Tsubaki menyukai sebuah makanan berminyak, yaitu kentang goreng. Bersikap sangat dewasa untuk anak seusianya, Tsubaki adalah gadis muda yang sangat bersemangat, selalu disiplin dan berkomitmen pada setiap tugas yang ada. Dia telah mengadopsi mentalitas yang cukup keras. Dia memiliki komitmen yang kuat terhadap tradisi dan cara kuno seorang samurai. Dia juga menghormati keinginan gurunya. Dia sangat bangga bisa mengabdi pada gurunya. Di sisi lain, sifat ini telah membuatnya menjadi agak arogan dan cenderung jauh dari pergaulan orang lain. Fakta menarik yang ketiga adalah hanya muncul di anime. Tidak sama dengan tokoh karakter seperti Boruto, Sarada, Mitsuki yang merupakan karakter penting dalam alur cerita yang pernah muncul di anime, manga ataupun film. Tsubaki Kurogane hanya muncul di anime saja. Tsubaki memulai debutnya dalam anime Boruto episode 137. Tsubaki hanya muncul di anime Boruto filler saja. Jadi bisa dibilang Tsubaki hanya karakter filler saja, alias karakter pengisi atau tambahan. Meskipun begitu, Tsubaki pernah muncul di alur penting seperti arc Bandit Mujina. Fakta menarik yang keempat adalah baru memperlihatkan 4 jutsu. Dilatih langsung oleh Jenderal Negeri Besi. Kelihayan Tsubaki dalam menggunakan pedang tidak perlu ditanyakan lagi. Dalam animenya, Tsubaki baru diperlihatkan hanya dengan 4 jutsu saja. Keempat jutsu tersebut adalah Laido, Isen, Samurai Saber Technique, dan Hiken Fusetsu Giri. Seluruh jutsu tersebut memang tergolong ke dalam kenjutsu atau teknik menggunakan pedang. Fakta menarik yang kelima adalah awalnya sempat memandang sosok shinobi dengan sebelah mata. Meskipun secara keseluruhan cara Tsubaki berbicara pada atasannya sangat santun, dia awalnya suka merendahkan orang lain juga. Dia melihat para shinobi dari era modern dan damai sebagai sosok yang ceroboh dan kurang berkomitmen, tak seperti layaknya para samurai. Dia secara jujur menganggap penugasannya sebagai anggota tim shinobi hanyalah bersifat sementara dan murni berupa kewajiban dari negerinya. Namun setelah melihat komitmen tim shinobi barunya untuk melindungi satu sama lain, Tsubaki mulai menghormati apa yang dilakukan desa Konoha pada setiap prajurit. Selama belajar di desa Konoha, dia masih bangga dengan komitmen negeri besi terhadap tradisinya. Namun dia juga mengakui bahwa hal itu juga membatasi negaranya dan membuatnya lebih sulit untuk menjadi negara maju. Dia tumbuh sebagai seorang pejuang dan menghargai persahabatan yang telah dia buat di desa Konoha. Fakta menarik yang keenam adalah mulai menyukai hal-hal modern karena tinggal di desa Konoha. Terlepas dari sikapnya yang sangat dewasa, Tsubaki juga masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Setelah mengabdikan dirinya begitu banyak untuk pelatihan di desa Konoha demi negeri besi, dia terpesona oleh hal-hal yang lebih modern di desa yang sudah berkembang pesat itu. Dia menunjukkan kegemarannya
dengan masakan modern seperti kentang goreng di restoran burger tempat berkumpulnya para shinobi muda Konoha. Walaupun begitu, dia masih ingin menjaga wibawanya sebagai seorang samurai. Dia lebih memilih untuk merahasiakan kegemarannya akan hal-hal modern yang seperti itu. Fakta menarik yang ketujuh adalah tujuannya belajar di desa Konoha adalah untuk bisa naik pangkat dan membantu negaranya tumbuh lebih maju. Terbukti sangat memiliki sikap yang kompetitif. Meskipun bangga dengan keterampilan ilmu pedang samurainya yang lebih hebat dibandingkan dengan para genin yang bekerja sama dengannya, dia sangat benci kekalahan. Secara jujur, dia bangga sebagai seorang samurai di antara para ninja. Dia ingin membuktikan kekuatannya yang lebih mumpuni dibandingkan dengan keahlian shinobi selama kompetisi resmi ujian Chunin. Tujuannya adalah untuk naik pangkat dan membantu negaranya tumbuh menjadi lebih maju. Fakta menarik yang ke-8 adalah penampilannya sangat mencirikan seorang samurai tradisional. Tsubaki adalah seorang gadis muda bertubuh pendek. Dia memiliki bola mata berwarna merah muda yang besar dan alis yang tebal. Dia berkulit putih dengan rambut coklat lurus mencapai punggung. Dia mengikat rambutnya dengan kuncir ala samurai. Dia mengenakan pakaian samurai tradisional, terdiri dari jubah putih dengan lapisan berwarna ungu pada lengannya, celana panjang ungu, legging dan kaos kaki hitam, dan sandal jerami. Dia juga memakai pelindung lengan hitam yang menutupi lengan bawahnya. Pedang yang menggantung di pinggulnya adalah sebilah katana dengan sarung pedangnya yang bisa dia jadikan senjata juga. Saat bepergian, dia suka memakai topi bambu tradisional dan jubah ungu ala samurai yang sedang mengembara. Fakta menarik yang ke-9 adalah dia sangat ahli dalam menggunakan kenjutsu. Tsubaki adalah ahli pedang yang terlatih dengan kenjutsu, mampu menggunakan serangan yang tepat dan kuat untuk menembus sebagian besar pertahanan lawannya. Dia terampil dalam berbagai gaya dan taktik ilmu berpedang dan juga mampu membela dirinya dengan sarung pedangnya. Dengan pedangnya, dia unggul dalam teknik quick draw yang mampu menjatuhkan lawan sebelum sang lawannya itu menyadari. Untuk menghadapi lawan dengan jumlah yang banyak, dia dapat menyalurkan cakranya ke dalam pedangnya dan mampu menghasilkan tornado yang kuat untuk mengusir semua lawan yang ada di sekitarnya. Dia unggul dalam berbagai taktik pengecohan untuk menciptakan celah serangan bagi lawannya. Dia juga sangat lincah dan terampil untuk melompat dari atap ke atap. Selain itu, Tsubaki sangat terlatih dalam pertarungan tangan kosong. Dia mampu secara lihai menyerang dengan tendangan dan pukulan, dan langsung beralih menggunakan serangan pedangnya secara tiba-tiba. Fakta menarik yang ke-10 adalah fakta menarik Tsubaki lainnya. Diperkirakan makanan kesukaan Tsubaki adalah kentang goreng. Hal itu terlihat dalam anime Boruto episode 137, di mana di akhir episode tersebut Tsubaki diperlihatkan sedang memakan kentang goreng. Tsubaki merupakan nama bunga kamelia Jepang. Pengisi suara Tsubaki adalah seorang wanita cantik yang bernama Juri Nakatsuma. Tsubaki adalah seorang samurai muda yang sangat berbakat. Itulah fakta menarik Tsubaki Kurogane, sang samurai dari negeri besi. Sekarang kita bahas alasan mengapa tim 15 yang ditugaskan untuk menyelidiki insiden di mana seorang pedagang diserang oleh perampok. Alasan yang pertama adalah tim 15 cukup berbakat dan berpengalaman. Tim 15 ditugaskan untuk menyelidiki insiden ini karena tim 15 cukup berbakat. Ditambah lagi, tim 15 juga sudah pernah mengawali seorang pedagang dari perampok. Hal ini menyebabkan tim 15 lebih berpengalaman dalam menghadapi situasi tersebut. Alasan yang kedua adalah adanya seorang Chunin dalam timnya. Tim 15 ditugaskan untuk menyelidiki insiden ini karena ada seorang Chunin dalam tim mereka. Meskipun bukan hanya tim 15 saja yang terdapat Chunin dalam anggotanya, namun karena tim 15 sudah pernah mengatasi situasi ini sebelumnya dan juga sudah berpengalaman. Alasan yang ketiga adalah tim lain juga sedang melakukan misi. Alasan mengapa tim 15 yang ditugaskan adalah mungkin tim lain juga sedang sibuk menjalani misi mereka dan hanya tim 15 saja yang sedang menganggur. Alasan yang keempat adalah takdir Tsubaki. Tim 15 yang dipimpin oleh Hyuga Hanabi ini
sebelumnya beranggotakan Izuno Wasabi, Suzume no Namida, dan Sumire Kakei. Namun sekarang Sumire Kakei atau Kakei Sumire telah digantikan oleh Kurogane Tsubaki dari negeri besi. Sumire sekarang menjadi asisten Katasuke dan juga Amado. Sumire bekerja di laboratorium alat ninja ilmiah. Karena itu sekarang posisi Sumire digantikan oleh Tsubaki. Tim 15 ditugaskan untuk menyelidiki insiden ini karena adanya Tsubaki dalam timnya. Tsubaki ditakdirkan untuk bertemu musuh dalam insiden ini karena hubungan mereka satu sama lain. Itulah yang menyebabkan tim 15 ditugaskan menjalani misi ini. Semua itu karena takdir Tsubaki. Itulah alasan mengapa tim 15 ditugaskan untuk menyelidiki insiden yang terjadi di anime Boruto episode 231. Untuk tambahan informasi, anime Boruto episode 231 akan mendapat opening baru dan juga ending baru. Itulah informasi dan spoiler anime Boruto episode 231. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.